Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang sering kita cari dalam hidup ini, itu mengekspresikan bagaimana hati kita. Saudara, jikalau kita sering rindu mencari Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan itu bertahta dalam hati kita. Namun jikalau kita lebih sering mencari dunia ini dan kesukaannya, saudara, hati-hati, jangan-jangan dunia itu bertahta di dalam hatimu, dan engkau telah menurunkan tahta Tuhan dari hatimu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, bagaimana hati kita itu nyata dari apa atau siapa yang kita cari dalam hidup kita. Saudara, ketika hati kita ini berpaut kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang kita cari di dalam setiap pergumulan yang kita alami. Namun saudara, jikalau hati kita ini berpaut pada dunia ini, maka saudara, seluruh usaha dan perjuangan kita ini hanyalah mencari jalan dunia ini. Oleh karena itu saudara, ketika kehidupan kita menjadi duniawi, maka dalam pergumulan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, maka kita semakin terperosok. Mengapa? Karena yang kita cari dunia ini. Saudara, kita tahu dunia ini tidak pernah bisa memberikan solusi dalam hidup kita. Dan kita sebagai domba yang mencari jalan kita sendiri, semakin hari semakin tersesat di dalam segala kesulitan kita. Saudara, ketika hati kita seperti dunia ini, maka kita menjadi orang yang tidak berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita waspada terhadap kehidupan yang duniawi. Karena kehidupan duniawi tidak menolong engkau ketika engkau sedang menghadapi kesulitan. Karena kehidupan duniawi menunjukkan dunia itu dalam tahta hatimu. Sehingga apa yang engkau cari hanya jalan dunia ini yang menyesatkan hidupmu. Saudara, mari kita membaca Hosea pasal yang kelima. Dengarlah ini hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel, dan pasanglah telinga hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mizpah dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lobang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidak tersembunyi bagiku, sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen, gemetarlah hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel, aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas diremukan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim, dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya, dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur, dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu, dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim, dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari, dan tidak ada yang melepaskan. Aku akan pergi pulang ke tempatku, sampai mereka mengaku bersalah, dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menegur bangsa Israel, khususnya para imam dan para keturunan raja.
Karena seharusnya mereka menjadi panutan bagi umat Tuhan. Tetapi justru mereka adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang menimbulkan umat Tuhan untuk juga menyeleweng. Saudara, perilaku para imam dan keturunan raja menjadi perilaku yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga umat Tuhan menjadi tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, saudara, Tuhan menghukum bangsa Israel. Saudara, apakah pesan firman Tuhan? Yang pertama, tangan Tuhan bukan kurang panjang dan pendengaran Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri. Dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing, domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan. Tetapi tidak akan menjumpai dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memberitahukan betapa mengerikan orang-orang yang dijerat oleh dosa. Saudara, orang-orang yang dijerat oleh dosa bukanlah menjadi orang-orang yang merdeka, tetapi mereka menjadi budak-budak dosa. Dan mereka tidak sanggup kembali kepada jalan yang Tuhan inginkan. Itu yang Alkitab katakan. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Saudara, ada jerat yang menjerat mereka, sehingga mereka tidak sanggup berbalik kepada Tuhan. Saudara, jikalaupun mereka mau berbalik, Alkitab mengatakan kalimat yang sangat-sangat merana sekali. Dengan korban kambing dan domba, lembu sapinya mereka akan pergi mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Saudara, jikalaupun mereka ingin kembali kepada Tuhan, saudara, mereka tidak akan menjumpai Tuhan. Karena Tuhan menarik diri. Saudara, benarlah apa yang firman Tuhan katakan, bahwa tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolongmu, dan pendengaran Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengarkan engkau. Tetapi yang memisahkan engkau daripada Tuhan adalah dosa-dosamu. Saudara, tidak ada dosa sekecil apapun yang membuat kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Tidak ada dosa yang dapat menghampiri Dia. Oleh sebab itu, saudara, tidak ada kemungkinan seorang manusia bisa menghampiri Tuhan dengan kekuatannya sendiri, atau kebaikannya sendiri, atau ritualnya sendiri. Hanya dengan satu cara, yaitu ketika dia dibasuh oleh darah Tuhan Yesus, dikuduskan oleh darahnya, maka ia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, carilah, maka engkau mendapatkan. Mintalah, engkau menerima. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Apa artinya? Artinya, di dalam Kristus, engkau dan saya sudah diperdamaikan kepada Bapa di surga. Sehingga ketika engkau mencari, engkau mendapat. Ketika engkau meminta, engkau menerima. Ketika engkau mengetuk pintu, pintu dibuka bagimu. Tetapi celakalah orang yang belum diperdamaikan dengan Allah. Ketika dia mencari, dia tidak menemukan. Ketika dia meminta, dia tidak mendapatkan. Ketika dia mengetuk pintu, pintu tetap tertutup bagi dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara, hanya satu cara bagaimana engkau bisa bersekutu dengan Tuhan, yaitu ketika dosamu sudah dibasuh oleh darah yang kudus, yaitu darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, yang memisahkan engkau dan Tuhan adalah dosa-dosa itu. Mari, biarlah darah Yesus membasuh dosamu, sehingga engkau boleh memiliki persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua,
Saudara, carilah Tuhan dan andalkanlah Tuhan. Bukan mencari yang lain, apalagi bergantung kepadanya. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung, tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Saudara, ini terjadi kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel terancam, karena memang mereka sudah menyeleweng daripada Tuhan, maka Tuhan membuat mereka menjadi terbuka kepada ancaman bangsa lain. Apa yang terjadi? Tuhan sudah menegur mereka. Yang mereka lakukan bukan bertobat dari dosa, bukan introspeksi masalah rohani mereka. Tetapi mereka berpikir mereka kekurangan angkatan perang untuk berperang. Oleh karena itu tidak heran mereka mencari Asyur untuk mendapat dukungan. Tetapi Tuhan menegur mereka ketika mereka melihat akan sakitnya, lihat bisulnya, mereka bukannya mencari Tuhan. Tapi mereka mencari, mengandalkan bangsa Asyur. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang disebut dengan jeratan dosa. Saudara, jeratan dosa, dia akan semakin engkau bergerak, semakin engkau terjerat. Semakin engkau memberontak, semakin engkau terjerat. Semakin engkau terjerat, semakin engkau terjerembab. Semakin dalam. Kenapa? Karena memang tidak seorang manusia sanggup melepaskan diri pada kuasa dosa. Saudara, firman Tuhan berkata begini dalam Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah yang angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dia berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, bukankah sangat jelas sekali apa yang firman Tuhan katakan? Saudara, celakalah orang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Karena baginya, dia seperti tinggal di padang tandus, di padang gurun yang tidak berpenduduk. Tidak ada pertolongan baginya. Tetapi, saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mengapa? Ia seperti pohon yang ditopang oleh air itu, saudara. Yang punya sumber-sumber air, sehingga akarnya merambat dan dikatakan tidak mengalami panas terik, daunnya hijau, tidak perlu khawatir tahun yang kering. Dan Alkitab berkata, tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, saudara, kita menerima pertolongan pada waktunya. Oleh karena itu, saudara, apapun yang kau alami dalam hidup ini, ketika Tuhan memberitahukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya, ketika engkau mengalami kesulitan, kesusahan, saudara, mari introspeksi diri dan mulai carilah wajah Tuhan. Karena dialah yang sanggup menolong engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memeteraikan firman dalam hati kami, bahwa dosa-dosa kami yang memisahkan kami daripada Tuhan. Oleh karena itu kami butuh Tuhan Yesus membasuh seluruh dosa kami, disucikan supaya kami memiliki persekutuan dengan Engkau. Dan Tuhan tolong supaya kami hidup mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan manusia atau diri kami sendiri, dengan hati yang jauh daripada Engkau, sehingga kami menjauhkan diri dari pertolongan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.